Salam saudara pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali sukacita kita sempurna, sebab kami tahu bukan berkat dunia saja yang mampu membuat kita tertawa. Hahaha. Tapi saya percaya waktu engkau dengar firman Tuhan, menyikapi dan saudara melakukannya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Alkitab menyitir bahwa satu kali orang-orang yang hidup dalam Tuhan, maka kakinya pun itu kaki pemberita Injil. Karena apa? Karena pelita hidup bagi orang itu, yaitu firman Tuhan. Mari kita membaca dalam Keluaran 14 ayat yang pertama sampai yang ke-14. Ya. Fir'aun bertindak untuk penghabisan kali. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa demikian. Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pihahirot, antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal-Zephon. Berkemahlah kamu di tepi laut. Maka Fir'aun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat di negeri ini, padang gurun telah mengurung mereka. Aku akan mengeraskan hati Fir'aun sehingga ia mengejar mereka, dan terhadap Fir'aun dan seluruh pasukannya aku akan menyatakan kemuliaanku, sehingga orang Mesir dan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. Ketika diberitahunya kepada Raja Mesir bahwa bangsa itu telah lari, maka berubahlah hati Fir'aun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu. Dan berkatalah mereka, apa yang telah kita perbuat ini, bahwa kita membiarkan orang Israel pergi dari perbudakan kita. Kemudian ia memasang keretanya dan membawa rakyatnya terus. Dan ia membawa 600 kereta yang terpilih, ya segala kereta Mesir, masing-masing lengkap dengan perwiranya. Demikianlah Tuhan mengeraskan hati Fir'aun, Raja Mesir itu, sehingga ia mengejar orang Israel. Tetapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang diajukan. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Fir'aun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pihahirot di depan Baal-Zephon. Ketika Fir'aun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangatlah ketakutan orang Israel, dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati bareng gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami, dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihat keselamatan dari Tuhan yang akan diberikan pada hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Saudaraku, tundukkan kepala dan biarlah Roh Kudus memberikan kebenaran ini, menyingkapkan yang luar biasa ini. Bapa yang baik, aku mau firman menjamah kami. Pulihkan, kuduskan, kuatkan, lepaskan kami, sembuhkan penyakit kami Tuhan. Dan biarlah kuasa-Mu bekerja. Sementara pemberitaan firman disampaikan, maka kami sembuh. Ikatan kami terlepas, sukacita kami sempurna. Dan kami Tuhan mendapatkan bahagia dari Engkau. Dan dalam nama Yesus segala kuasa yang bukan daripada Allah, kami patahkan keluar dari ruangan ini, studi ini, dan juga pendengar, pemirsa. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari kita membaca dalam ayat yang kedua. Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pihahirot, antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal-Zephon. Berkemahlah kamu di tepi laut. Saudaraku, ada kalimat di sini dikatakan, berkatalah kepada orang Israel supaya mereka berbalik kembali ke depan Pihahirot. Loh, saudara tahu, Allah kita adalah Allah yang merekarka yang baik. Itu yang saya tahu. Tapi dalam konteks ini sungguh sangat ironi, sangat tidak masuk akal. Sebenarnya kalau menurut saya, Tuhan berkata
suruh Israel kembali ke Mesir. Karena apa? Karena dijatah hidupnya. Susu waktu pagi, siang roti, malam itu keju. Tetapi kenapa Tuhan berkata, waktu sudah di depan ada laut, kanan kiri ada bukit yang terjal, dan belakang ada pasukan Mesir. Saudaraku, Tuhan bilang kembali ke Pihahirot. Tuhan tidak bilang menyerah saja kepada pasukan Mesir. Pasti Fir'aun berbelas kasihan lagi. Betul nggak saudaraku? Ada banyak orang, saudaraku, yang cinta Tuhan dan nyentok pada posisi yang sangat signifikan. Tidak bisa kiri, tidak bisa kanan, maju kena, mundur kena, atas bawah kena, saudaraku. Dan akhirnya apa yang terjadi, saudaraku yang kasih? Udahlah, dulu waktu masih jadi bandar judi, rasanya gak kekurangan. Dulu masih hidup saya sembarangan, seolah-olah serba tidak kekurangan. Dulu waktu saya masih ikut togel dan segalanya, ikut ke judi dan segalanya, seolah-olah biasa-biasa saja. Tapi sekarang ini kenapa? Ikut Tuhan kok begitu susah. Saudara yang kasih dalam Tuhan, seolah-olah Tuhan menyuruh ke tempat yang Pihahirot. Dalam bahasa asli Pihahirot ini adalah tempat danger. Kenapa Tuhan izinkan ke tempat danger? Tempat yang berbahaya. Saudaraku, waktu di Amerika ada itu tempat, di New York tempat yang paling danger. Tempat-tempat orang hitam katanya. Wah, paling danger. Ya. Kaca mobil dipecah, dicongkel, dan tidak ada keamanan di situ. Mereka sudah seperti mafia semuanya di situ. Narkoba secara bebas dianut sampai disebut bahwa tempat itu tempat danger. Seolah-olah seperti itu. Saudara tahu, saya percaya dalam nama Yesus, Mesir, saudaraku, Israel keluar dari Mesir oleh karena tangan Tuhan. Betul? Saudara bertobat karena tangan Tuhan, amin. Anakmu terima Yesus karena tangan Tuhan. Engkau sembuh karena tangan Tuhan. Tapi waktu engkau sudah melewati semuanya ini, kenapa hidupmu kok seolah-olah tertekan? Hidupmu seolah-olah tidak bisa ini, tidak bisa itu, tidak bisa ke kanan, tidak bisa ke kiri. Kenapa? Seolah-olah kenapa Tuhan? Saudaraku, saya mulai membaca di sini, saudaraku. Kalau saudara lihat, saudara, di sini yang disebut kalimat Baal-Zebon, berkemalah kamu ya di Baal-Zebon, di tepi laut itu. Ini yang ingin saya sampaikan kepada saudara. Tempat itu adalah tempat di mana seperti dalam Kisah Rasul 7 ayat yang ke-55. Mari kita lihat. Kisah Rasul 7 ayat yang ke-55. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Saudaraku, Stefanus cinta Tuhan, penuh dengan Roh Kudus. Tetapi kenapa pada saat itu justru Tuhan biarkan tempat itu? Rupanya ini yang saya sebut tempat yang danger. Tempat di mana Allah bertakhta di situ. Amin. Tempat di mana Allah bertakhta di situ. Kalau memang betul Tuhan yang izinkan, itulah takhta Allah. Oleh sebab itu Stefanus bilang, aku melihat Yesus berdiri. Saya percaya kita bangga dengan Allah kita. Tapi persoalannya, apakah Tuhan bangga dengan hidupmu? Kenapa Israel saat itu dibawa ke tempat itu? Karena Israel itu dalam kondisi, saudaraku, kondisi yang sangat-sangat cengeng. Sikit-sikit cengeng, sikit-sikit cengeng, sikit-sikit cengeng. Ingat, Stefanus pada saat dia mau dirajam batu, Tuhan berdiri dari takhtanya. Artinya apa? Tempat justru itu kalau Tuhan izinkan, itu adalah takhta Allah. Dengan kata lain, ini yang saya sebut posisi enak bagi Allah, posisi strategis bagi Allah. Jangan-jangan penyakit yang dialami oleh anakmu itu adalah posisi strategis buat Allah. Untuk apa?
untuk menyatakan kemuliaannya. Jangan-jangan perusahaanmu yang bangkrut sekarang ini posisi yang paling enak buat Allah. Takhta Allah. Untuk apa pendeta? Untuk menyatakan kemuliaannya kembali. Oleh sebab itu hari ini saudaraku, saya ingin berbicara tentang takhta Allah, yaitu tempat strategis, posisi Allah yang paling strategis. Sehingga hari ini mungkin saudara lemah, justru dari kelemahanmu itu Allah ingin bertakhta di situ. Mungkin hari ini kau patah hati, justru di saat kau patah hati itulah takhta Allah. Tapi persoalannya saudara, kadangkala kita melewati seperti ini, saudara jauh dari Tuhan. Ada 3 perkara besar kenapa Tuhan saya sebut ini Pi-Hahirot ini tempat strategis buat Allah. Ada 3 alasan. Yang pertama saudaraku, saudara baca ayat yang ketiga. Maka Fir'aun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat di negeri ini. Padang gurun akan mengurung mereka. Dalam ayat 4 dikatakan begini, aku akan mengeraskan hati Fir'aun. Sebab supaya dia mengejar mereka dan terhadap Fir'aun dan seluruh pasukannya. Aku akan menyatakan kemuliaanku. Sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Sekali lagi, akulah Tuhan. Selama ini saudaraku, melalui keadaan kita tidak berpikir tentang Tuhan. Kita selalu mencari jalan keluar dengan telepon teman kita, undang teman kita, tanya sama dukun, ya. Gak pernah engkau tanya sama Tuhan. Kenapa sih Tuhan izinkan masuk ke tempat itu? Karena Allah melalui keadaan itu, kemuliaannya dinyatakan kepadamu. Saudaraku, kapan kita tahu Allah mengasihimu? Kalau engkau tidak sakit dulu dan disembuhkan. Saudara ngerti dengan saya? Kapan saudaraku engkau tahu Allah memelihara engkau? Pada saat engkau nggak punya apa-apa, beras habis, semuanya kulkas kosong, isinya cuma dari atas sampai bawah, kau buka air kehidupan. Alkitabiah maksudnya isinya cuma air. Kapan kau tahu Allah mengasihimu? Kalau engkau tidak melewati masa-masa seperti itu. Kenapa Allah izinkan kau masuk ke tempat Pi-Hahirot yang danger seperti itu? Karena Allah ingin dimuliakan. Oleh sebab itu kalau kau sadar melalui penyakitmu, jangan pernah kau menggerutu. Jangan-jangan melalui penyakitmu Allah dipermuliakan. Amin. Oleh sebab itu kau percaya betul. Pasti Allah izinkan segala sesuatu ini terjadi. Allah izinkan. Saudaraku, Allah kita, Allah punya alasan. Apalah alasan Allah menyatakan kasih-Nya? Ya. Pertama, alasan Allah untuk menyatakan kasih-Nya, waktu engkau tetap setia. Ada banyak orang waktu melewati masa-masa sukar, mereka tidak setia. Dalam keadaan setia, Allah akan menyatakan kemuliaannya. Stefanus setia sampai mati. Akhirnya apa? Yang menghormati bukan guru besar saja, tapi guru di atas guru besar. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam, ini yang pertama. Oleh sebab itu, ini posisi yang strategis. Waktu Allah membawa engkau ke tempat-tempat danger, ingat, tetap setia. Karena justru dari kesetiaanmu itu, pernyataan Allah, kemuliaan Allah akan dinyatakannya. Yang kedua, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ya, mari kita membaca ayat yang ke-16. Ya, di sini dikatakan begini. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belalah airnya sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat yang kering. Saudaraku, tanpa Allah kita tidak mampu. Amin. Tanpa kita Allah tidak mau. Kenapa Tuhan bawa kita ke tempat danger itu? Karena yang kedua, saudaraku, Allah mau persoalanmu itu engkau yang akan melakukan mujizat. Haleluya. Selalu saya katakan pada jemaat bahwa setiap tangan kita ada tulisan M. Setiap orang pasti mati. Engkau tidak bisa jamin besok bisa hidup. Saya pun tidak bisa jamin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tetapi bagi orang percaya, tulisan M dalam tangan kita ini menyatakan bahwa setiap orang percaya mampu
melakukan mujizat. Amin. Coba saudaraku, kalau engkau sadar atau tidak sadar bahwa kuasa itu ada padamu. Saya kasih contoh, saya punya anak, saya punya pembantu. Satu ketika anak saya panggil sama pembantu saya yang paling besar. Gon, sini kamu. Ya, kemari kamu. Anak saya tidak gaji. Anak saya tidak suplai uang sama pembantu saya. Tapi dia nurut. Kenapa? Karena ada darah dalam hidup saya kepada anak saya. Kan dia anak saya. Ingat, kita anak Tuhan. Kita sadar atau tidak sadar kita anak Tuhan. Kita punya kuasa. Yesus bisa berkata kepada alam, hai angin berhenti. Kepada pohon ara kamu akan kering. Artinya ada kuasa dalam mulut kita, saudaraku. Amin. Kenapa Tuhan izinkan kita masuk ke tempat-tempat yang danger? Karena Allah mau kuasanya Allah itu melalui engkau. Amin. Oleh sebab itu kalau engkau mungkin masih jomblo, tidak punya cowok, tidak punya pasangan gitu, minta saja sama Tuhan. Satu ketika tahun 95 saya mau menikah. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya mau menikah. Akhirnya saya deketin guru sekolah minggu dan saya pandang dia. Karena sudah 2 tahun saya berdoa, saya minta sama Tuhan. Dan saatnya saya akan berproklamasi. Namanya Honyi Moy. Saya deketin dia, saya pandang dia dan saya berkata, aku cinta kamu. Wih, kaget dia, saudaraku. Akhirnya dia lihat saya, katanya begitu. Kamu nanti jadi istriku. Seolah-olah pernyataan saya ini nggak masuk akal. Tapi saudara tahu, selang begitu 1 bulan, dia juga jatuh cinta kepada saya. Begitu. Dan akhirnya apa yang terjadi, saudaraku? Saya lamar dia. Kenapa? Saya percaya, memang betul, saya tidak punya apa-apa. Tetapi saya punya kuasa. Artinya apa? Rupanya segala sesuatu yang ada di dunia ini sebenarnya hanya ada di pucuk lidahmu. Karena ada kuasa dalam mulutmu. Amin. Waktu engkau sakit, tumpang tangan dalam nama Yesus. Sakit penyakit, keluar. Saat engkau gak punya duit, katakan dalam dompetmu dalam nama Yesus. Dompet penuh. Tapi bukan hanya begitu, kau harus juga kerja. Maksud saya begitu. Tapi artinya apa? Yang ingin saya tekankan kepada saudara, bahwa mulut kita ada kuasa. Saya seorang pemuda, ada yang saat itu ada yang kesurupan, dia usir itu setan. Alam keluar, kamu keluar. Rupanya setannya nggak keluar, saudaraku. Itu pemuda bilang, kalau kamu nggak keluar, gua yang keluar, katanya gitu. Artinya apa? Kuasa tidak ada pada mulutnya. Tuhan mau peristiwa Pi-Hahirot ini menyadari kita bahwa kita bersama Tuhan mampu melakukan perkara yang besar. Paulus berkata, hidupku bukan aku lagi tetapi Kristus. Haleluya. Sekali lagi Kristus. Ini penting. Engkau perlu tahu bahwa kekristenan sejati adalah kekristenan yang diwarnai kuasa. Kenapa gereja Tuhan ini sekarang sepi, sementara tempat-tempat hiburan penuh? Karena orang-orang yang dalam gereja sudah tidak ada power lagi. Katakan dalam dirimu, aku punya kuasa. Katakan, aku punya kuasa. Kenapa? Karena Yesus ada dalam hidupku. Puji Tuhan. Yang terakhir, saudaraku yang kasih, mari kita lihat perikop ini. Perikop ini dikatakan begini. Fir'aun bertindak untuk penghabisan kali. Tapi ayat yang ke-13 lebih luar biasa lagi. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, jangan takut, berdiri tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya pada hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Saudaraku, yang pertama, kenapa Tuhan izinkan engkau masuk ke tempat yang danger? Engkau mengalami persoalan besar, engkau mengalami sakit yang luar biasa, engkau mengalami kegagalan yang luar biasa. Yang pertama, Allah mau melalui peristiwa itu dinyatakan kemuliaannya. Amin. Kapan engkau tahu Allah itu dahsyat, mengasihi, menyintai saudara kalau tidak ada persoalan besar? Izinkan Tuhan ikut serta dalam persoalan itu. Karena melalui itu Allah tidak mau dipermalukan. Artinya
pasti penyakitmu, kegagalanmu diubahkannya dari ratapan menjadi tarian. Yang kedua, saudaraku yang kasih, Allah mau pakai hidupmu. Terlalu mudah Allah tap, dia angkat penyakitmu. Terlalu mudah tap, sungai bisa terbelah. Terlalu mudah. Tapi buat apa buat Allah yang maha kuasa tanpa engkau? Allah butuh sesuatu daripadamu. Amin. Oleh sebab itu Allah mau melalui tanganmu, kuasamu, kuasa Allah mengalir. Ini yang terpenting. Itu berkata, wah, itu berarti waktu engkau mengalami depresi, waktu engkau mengalami persoalan berat, tumpang tangan hidupmu. Waktu temanmu mulai persoalan, tumpang tangan dia. Karena kuasa mengalir dalam hidupmu. Haleluya. Yang terakhir, saudaraku, dikatakan gini, Mesir yang kamu lihat hari ini, ikuti saya, penyakit yang kau alami hari ini, persoalan yang kau alami hari ini, utang yang berjupel-jupel hari ini, katakan dalam nama Yesus, tidak pernah kulihat lagi. Amin. Oleh sebab itu Tuhan izinkan ke situ. Karena Tuhan ingin membabat habis tuntas. Amin, saudaraku. Oleh sebab itu mungkin air matamu sekarang mulai mengalir. Karena persoalan berat. Ingat, katakan dengan iman, penyakitku hari ini tidak pernah kulihat lagi. Mungkin hari ini kau punya persoalan dengan suamimu. Katakan dalam nama Yesus, hari ini persoalanku dengan suami tidak pernah kulihat lagi. Artinya hidupmu bahagia. Ibu, saya mengerti persoalan berat itu menyakitkan. Saya mengerti kalau kita divonis dokter itu sungguh sangat menakutkan. Tapi ingat, kalau engkau beriman bahwa apa yang kau alami ini datangnya dari Tuhan. Ingat, Allah berperkara melalui segala persoalan untuk menyatakan kemuliaannya. Dan melalui tanganmu, melalui hidupmu, kuasanya mengalir. Dan ingat, hari ini imani, mau melalui program ini, dalam nama Yesus kami jamin, kalau engkau tidak miring ke kiri atau ke kanan, menyerahkan totalitas kepada Tuhan, dengar baik, imani itu, detik ini penyakitmu sembuh. Apapun penyakitmu, apapun persoalanmu, Alkitab menyatakan, ingat, persoalan yang kau lihat, penyakit yang kau alami, masalah berat yang kau sedang hadapi, hari ini, detik ini, kau lihat program ini, penyakit dan persoalan tidak pernah ku lihat lagi. Tundukkan kepalamu, aku berdoa. Bapa yang baik, ada orang yang terbaring sakit di sini. Ada masalah berat sampai bergetar lutut kami, air mata kami berlinang Tuhan. Dalam nama Yesus, melalui program ini, dalam nama Yesus, aku tolak engkau, aku usir sakit penyakit. Dan detik ini penyakitmu tidak pernah ada lagi. Karena kuasa Allah mengalir atasmu. Dan di dalam nama Yesus, meterai Allah akan mengalir atasmu. Engkau akan sembuh. Sebab ini terakhir kali, hari ini terakhir kali setan mengocok engkau. Hari ini terakhir kali penyakit ada padamu. Hari ini terakhir kali persoalan ada padamu. Dan dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Engkau sembuh, engkau selesai. Amin. Dan sekarang saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada nomor-nomor telepon yang siap membantu saudara. Saudaraku, ada hamba Tuhan yang siap menjamah saudara. Ada SMS dan juga website yang baru kami buka. Saudara siap. Kalau saudara ingin bergabung pada kami, ibadah jam 10 pagi saudaraku, dan jam 6 sore hari Minggu, setiap hari Minggu. Saudaraku ingat, maju terus dalam Tuhan. Kami rindu bersama saudara memuliakan Tuhan dan melihat kuasa nyata atas hidup saudara dan saya. Maju terus dalam Tuhan, sebab hidup bersama Tuhan itu indah. Salam dari El Salom. Sampai bertemu dalam program yang sama. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.